Nudiana. Di sini saya mau menceritakan kisah hidup seorang kiai besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Beliau lahir di Desa Kedaung, Kecamatan Patrang, Jember. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1948. Beliau adalah putra kedua dari pasangan Kiai Haji Ahmad Saha dan Nyai Hajah Fatimatuz Zahra. Kakak sulungnya bernama Kiai Haji Ahmad Mahalli. Adiknya bernama Kiai Haji Muhammad Mahsud dan Nyai Taifur dan Kiai Yazid. Nah, ayahnya Kiai Haji Ahmad Saha, beliau orang hebat. Beliau mondok 23 tahun penuh di pesantren Al-Wafa, Tumprojo, Jember. Bayangin saja selama 23 tahun beliau mondok. Saking alimnya, dia sering diskusi agama di musola punya Kiai Haji Sobani. Kiai Sobani kagum banget sama kecerdasan dan akhlaknya yang mulia. Sampai akhirnya Kiai Sobani mengenalkan beliau kepada anaknya dan beliau mengajukan untuk menjadi menantu. Pernikahan mereka, yaitu Kiai Saha dan putri dari Kiai Sobani, sangat unik. Kiai Haji Saha pada saat itu Kiai Haji Saha umur 33 tahun. Sementara istrinya baru 13 tahun. Ayahnya ini sosok wara, jauh dari subat. Sangat alim, cerdas, zuhud total. Malah sengaja menyembunyikan keistimewaannya supaya suatu saat nanti warisan spiritual itu menurun ke anak-anaknya. Lalu pada lahirnya saja sudah ada tanda-tanda kewalian. Sebelum lahir, Ibu Kiai Saha bermimpi lagi buang air kecil, tapi yang keluar 2 ekor macan sangat besar. Begitu seram tapi penuh makna. Pas lahir, tiba-tiba ada suara gaib misterius yang bolak-balik memanggil Muzaki, Muzaki, sambil mengingatkan jangan sampai jatuh. Aneh sekali, tapi itulah karomahnya. Waktu masih kecil, pernah suatu hari dia naik tinggi-tinggi. Ayahnya suruh turun, dan beliau menjawab, "Enggak mau." Karena beliau mengatakan lagi sibuk
benerin pintu gerbang para wali Allah. Bayangin anak kecil berbicara seperti itu. Itu pertanda dia punya hubungan spesial sama alam gaib dan merupakan suatu keistimewaan. Pendidikan spiritualnya dimulai sejak dini dari ayah sendiri. Tiap malam ayahnya menceritakan kisah-kisah kehebatan para wali dan ulama, sambil mengajak tirakat khusus malam Lailatul Qadar. Tradisi ini tidak putus sampai sekarang di Pondok Pesantren Al-Qadiri yang beliau dirikan. Mereka tirakat 41 hari tanpa berhenti, yaitu 30 hari full pada bulan Ramadan, ditambah 11 hari awal Syawal. Inspirasi dari kisah Nabi Musa ketemu Syam'un, sosok yang ibadahnya setara kekuatan 1000 bulan. Subhanallah, tradisi Al-Qadiri ini jadi pondasi pesantrennya. Ribuan jamaah ikut tiap tahun. Terakhir, pesan kepemimpinannya dalam banget. Beliau bilang, santri atau kiai harus seperti dadu. Bagaimana seperti dadu? Karena dilempar sebagaimanapun dan kemanapun akan dilempar tetap berguna, tidak peduli dalam kondisi apapun. Jadi tokoh agama harus serba bisa baca kitab kuning, ngajarin santri, layani tamu, bahkan obati orang sakit. Meskipun pondoknya tidak megah, tapi beliau merupakan seseorang yang sangat istimewa. Intinya, kemandirian dan zuhud, warisan dari ayahnya. Kisah beliau ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang baik akan selalu memiliki derajat yang tinggi. Kita bisa meniru mental dadu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang pesantren Al-Qadiri Jember yang beliau pimpin sampai sekarang jadi bukti warisan abadi. Sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.